bagaimana bisa menciptakan atlet panjat tebing yang akhirnya bisa meraih medali emas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Agus Salim. Pakai Haji tidak apa-apa ya, Haji Agus Salim lah. Itu terus di acara Siapa Dia, Dia Siapa. Nah, pada edisi Kamis hari ini saya sengaja mengundang Mas Rosidi, Iwan Rosidi. Betul. Iwan Rosidi. Nah, Anda pernah tahu atlet panjat tebing Kota Probolinggo yang namanya Rindy Sufrianto. Peraih medali emas di Asian Games 2018. Nah, beliaulah pelatihnya. Kalau seorang Rindy bisa meraih emas, mengapa? Jangan tanya Rindy, tapi tanya pelatihnya. Bagaimana bisa menciptakan atlet panjat tebing yang akhirnya bisa meraih medali emas. Nah, mari kita kupas siapa sebenarnya pelatih panjat tebing keren itu. Monggo Mas, dikenalkan Mas. Oke, terima kasih Pak Haji Agus Salim. Oh iya, amin. Amin. Jadi saya mengaminkan dulu. Iya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya sangat senang datang ke sini karena bisa datang dengan yang mendukung pertama kali eksistensi panjat tebing di Kota Probolinggo. Iya, betul. Di 2006. 2006 Ya, ya? 2006-2007. Awal-awalnya. Awal-awal ada di Radar Bromo. Iya. Adakan lomba pertama kali 2008. Betul. Di sana. Betul. Jadi saya sangat terbantu sekali dengan Bapak yang di depan saya ini, termasuk Mas Yudi. Semuanya teman-teman Radar lah. Semua ya waktu itu banyak saya mengenai awal mula manjat. Mungkin saya menemukan Rindy ini bibitnya itu di SMK Negeri 2. STM ya. Jadi dia angkatan yang ketiga. Atlet yang angkatan tahun ketiga saya melatih di Kota Probolinggo. Jadi saya datang di Kota Probolinggo ini 2004. Jadi mana aslinya? Probolinggo. Tapi saya kebanyakan berada di luar daerah. Jadi saya ngikuti aliran adrenalin saya. Manjat itu ya? Ya pencinta alam awalnya. Ya, dulu kan enggak ada panjat tebing itu, Mas. Belum ada, belum kenal. Ya. Oke. Memang kita baru mengenal itu sekitar tahun 2000. Ada PON di Surabaya. Tahun 2000 sudah ada PON di Surabaya. Enggak, sudah ada cabur yang dilombakan ya? Dilombakan di PON. Ya, pertama kali perdana kita di Surabaya. Terus waktu itu saya masih ada di Jawa Barat, masih membela di salah satu kota di Jawa Barat. Kok membela? Berarti saya main atlet Jawa Barat dulu. Saya dulu atlet, terus hijrah ke jadi asisten pelatih di Cirebon. Di Cirebon. Iya. Nah, Mas. Saya main SMA mana dulu, Mas? SMA 1 Probolinggo. Iya. Waktu itu sudah jadi atlet panjat tebing. Belum ada atlet. Tahun 95 itu belum ada. Tapi ya. Saya seneng penean ngono ya. Pada waktu itu kita tergabung dalam pecinta alam SMA Negeri 1 Plasma. Ya, jadi saya pertama kali terkesima waktu itu Latgabsar bersama FS Remon. Genta Palasa. Itu saya pada tahun 97 itu dikenalkan tebing di Tiris, Ranuagung. Di situ kapan saya bisa manjat tebing ini, saya akan kembali dan akan bisa memanjat tebing ini. Intinya 97. Gitu, 97. Jadi olahraga ini masih adventure dulu, belum termasuk ke dalam cabang olahraga ya? Cabang olahraga KONI, belum. Jadi baru awal itu 98 mulai ada terus 2000 pas tahun 2000 itu kita eksebisi di PON.
Eksebisi. 97 tuh sampean masih SMA ya? Saya 95 keluar. Sudah keluar SMA. Dari SMA 1 ya. 95. Iya. Jadi saya 95 itu sudah bekerja, Mas. Iya. Sudah dapat bayaran saya. Iya, iya. Ya, gini Mas. Ketika itu Mas Iwan ya, saya nyebut Mas Iwan ya. Mas Iwan ini oke lah, suka petualang ya. Jadi apa namanya? Pencinta alam lah. Ya, pendakian gunung. Pendakian gunung. Ya. Nah, kok tiba-tiba muncul awalnya 97 itu tadi? Di Tiris itu? Di Tiris itu. Saya juga sering sebenarnya melihat latihan pemuda-pemuda Kota Probolinggo ini di stadion. Di stadion sebelah barat ada tembok tribun itu, ada itu batu-batu yang masih tertancap itu. Iya, itu. Iya. Jadi itu pertama kali mungkin senior-senior sini termasuk orang tua dari atlet saya itu kita cuma kepingin manjat saja. Jadi kita turun rappelling dari trem besi itu. Oh iya, itu ada tamparnya. Ada trem besi ya. Terus jadi ya karena kita anti mainstream aja, suka tantangan. Suka tantangan. Ya, suka tantangan. Terus 97 itu puncaknya Latgabsar, saya jalan dari Wedusan Condong sampai ke ini Tiris Ranuagung selama 2 malam 3 hari kalau nggak salah. Wedusan Condong ya. Condong ya. Gitu. Jadi ini perlu share pengalaman ya. Wedusan tuh di kota juga ada, Mas. Iya. Tahu sampean? Nggak tahu di mana itu. Kalau udah salah Wedusan itu kecapan dulu kayak. Oh. Itu Wedusan kalau salah. Karena banyak orang dagang wedus di sana. Perlu dikorek itu, Pak. Iya. Monggo, Mas. Setelah di jalan kaki dari Wedusan ke itu bersama banyak teman latihan gabungan SAR gitu waktu itu. Jadi dari situ kita juga beritahukan oleh EBS Raymond waktu itu yang saya kagumi juga pada waktu itu sampai sekarang masih eksis. Ya, Mas Raymond masih eksis. Ya, masih eksis di pencinta alam. Di pencinta alam. Jadi dari situ selalu tergambar jelas di otak saya sampai saya pindah ke Surabaya 95 sampai 99. Pindah apa itu? Ya, saya bekerja sambil kuliah. Tapi saya tidak meninggalkan hobi mendaki gunung. Dari 97 itu naik Semeru sendiri. Jadi saya sering solo pendakian dulu. Maka saya dapat julukan dulu itu camat. Calon mate. Ya, dari Surabaya gimana, Mas? Ya, saya 95 sampai 99 itu ada di Surabaya. Saya pada waktu itu mendaki setelah tes dari Unibro dulu. Ya, kalau lulus terus saya mikir, waduh, kuliah ini biayanya besar. Terus saya mencoba merantau ke Surabaya. Saya terima sama di Unibro. Pada waktu itu saya tinggalkan saja. Saya keterima waktu itu. Oh, keterima? Ya. Jadi saya keterima, Mas, di Unibro waktu itu. Ya. Tapi di pintunya. Oh. Terus pulang lagi. Ya, saya pada waktu itu teman bilang, saya nggak usah lah. Jadi saya ke Surabaya pada waktu itu akhirnya saya mencari pekerjaan. Akhirnya kepingin nambah ilmu untuk pekerjaan saya, food and beverage di bartender. Sampean? Iya. Oh, keren. Habis gitu sampai penyadaran 99 masa saya kerja gini. Apa kata anak saya nanti saya gitu. Ya akhirnya saya 99 pulang lagi ke Probolinggo. Sampai sini saya bikin kafe trotoar gitu. Nah, akhirnya kepingin merantau lagi, bawa ransel 2000 sampai 2004 sampai lah saya itu pingin mendaki seluruh puncak di Jawa. Puncak apa ini? Puncak gunung. Puncak gunung ya? Ya khususnya yang tertinggi dulu Ciremai, terus Slamet. Ya tertinggi di Jawa Tengah itu Slamet, tertinggi di Jawa Barat itu Ciremai dan beberapa gunung lainnya. Sudah? Ya, beberapa sudah semua, sudah saya datangi dan bisa sampai di atasnya. Dan sampailah kami ke Cirebon ini tahun 2000.
2000 itu saya mampir ke teman yang pernah datang ke Probolinggo dan saya antar ke Semeru. Datang ke Probolinggo, sampai nantar mendaki ke Semeru. Anak ini kan rumah saya base camp mulai dulu. Ya, base campnya pencinta alam kalau mau ke Semeru itu mesti mampir sampean. Iya, dulu enggak ada HP, masih ya. Telepon koin masih dulu. Iya, telepon ya, krek gitu. Iya. Atau kita bersurat dulu itu. Kirim-kirim foto puncak Semeru seperti ini indahnya. Jadi memang berawal dari kesenangan. Kesenangan akhirnya ke bawah terus sampai kuliah, sampai 2003 saya akhirnya membela Jawa Barat di Porda 9 Indramayu. Apa itu? Pekan olahraga daerah. Enggak, olahraga panjat tebing. Oh, panjat tebing. Itu sudah ada tahun 2003 berarti. 2003, iya. 2000 kan sudah masuk PON. 2000 sudah PON ya? Eksibisi. Iya, 2003 itu sudah. Cuman sampean gabungnya di Jawa Barat. Jawa Barat. Iya, di Jawa Barat itu saya. Kok justru membela Jawa Barat sampean? Ya, saya kan mengikuti arus kemana saja naik gunung ini. Akhirnya saya mampirlah ke Jawa Barat, ketemu teman yang meninggalkan alamat itu. Saya kepingin ke Ciremai. Oke, akhirnya saya kenal baik dengan keluarganya, lama di sana. Melihat kok enak sambil bekerja di sini, kecantol di sana. Mulai tahun 2000. Cantol kerjaan. Kerja apa di sana, Mas? Saya ya sales wirausaha juga. Di Cirebon ya? Ya, sambil kuliah akhirnya. Ya, saya ngelihat orang jual buku ke sekolah-sekolah itu gitu loh. Kok enak gitu ya. Ternyata kalau gini aja saya 100% mudah seperti ini. Saya suka merantau, kita juga pandai bergaul intinya. Setiap pencinta alam pasti pandai bergaul. Pasti. Karena tidak ada orang pun dia bisa bergaul. Apalagi banyak orang kan, betul Mas ya? Iya. Ya memang itulah kita fleksibilitas di organisasi ini membuat kita akhirnya di sana kita langsung 170%. Nanti diminta sama perusahaannya. Bekerja saya di sana. Diminta bagaimana? Ya diminta jadi karyawan aja. Jadi karyawan aja ya. Mas, keren. Itu akhirnya sampai selesai sampai 3 tahun saya kuliah di sana. Di Cirebon? Ya, kuliah, tapi nggak getol di kuliah. Saya pindah 3 fakultas. Ya kan? Selesai. Pencinta alam kan petualang, Mas. Ya. Jadi tiap sekolah, tiap kelas itu saya datang ke kampus, tapi nggak masuk kelas, masuknya ke papan panjat. Masuknya ke papan panjat saya. Jadi lebih banyak saya materi di depan wall daripada di kampus. Akhirnya juga keteteran kuliah ini. Mulai dari manajemen informatika, desain grafis. Saya dulu. Itu sampai semester 5 udah selesai akhirnya. Akhirnya saya pulang karena bangkrut di sana usaha saya. Saya juga usaha menyewakan papan panjat, terus reseller komputer karena manajemen informatika kan dulu masih ada build up komputer dari Jepang itu kan. Iya, betul. Bisa mendatangkan 1 kontainer dulu itu. Iya. Jadi atlet Cirebon, itu gimana ceritanya? Saya ngelamar jadi atlet waktu itu. Melamar? Ya, karena menang terus di kejuaraan lokal. Iya kan? Ikut aja sudah FPTI. Terus saya pikir-pikir jadi atlet. Enakan jadi pelatih kalau gini. Kurang pelatih waktu itu. Di Cirebon? Iya, karena konsepnya pelatih harus datang lebih dulu dari atlet. Saya tidak puas dengan kondisi pelatih terlambat, itu tidak puas saya. Terus terang saya tidak puas ya. Saya aja lah yang jadi asisten pelatih, nggak apa-apa gitu. Ya dari jadi pelatih perlu ya. Ya kita dicoba. Saya selalu sparring dengan saya gini aja, fair aja. Kalau saya bisa dikalahkan oleh atlet saya nyarah jadi asisten pelatih aja. Tapi kalau saya menang, saya jadi atlet aja, ada potensi menang kan gitu kan? Iya. Kan cuman gitu aja. Dibalik ya. Iya. Jadi karena saya kalah dengan atlet saya. Ya saya memposisikan 2 posisi itu. Ya sudah saya asisten pelatih saja. Saya gitu asisten pelatih saja saya gitu kan. Terus sampai kita sudah di ajang itu terus kita mengalami kebangkrutan.
Itu di sana akhirnya pulang ke Probolinggo 2003 September itu, waktu itu ketemu sama Pak Sunardi, Pak Kesiswaan SMKN 2, berjanji mau membuatkan papan panjat ke saya di Gor Baiwangga. Waktu ngelihat Persipro waktu itu. Oh, di Gor apa di stadion. Oke. Ya, kita lihat Persipro juga, sepak bola kan. Ya, dulu memang andalannya Persipro. Kalau nonton. Kan nggak ada lagi, Mas. Nggak ada lagi ya. Dan saya yang motret, Mas. Iya, itu. Tahun 2000. Saya pulang jauh-jauh dari Jawa Barat. Wah, aku pengen lihat saya sepak bola gitu. Sambil ngelihat papan panjat yang di monumen saya di tribun itu. Udah di situ saya ketemu Pak Nardi, bisa manjat Mas? Nggak bisa Pak. Ini kenapa kok manjat? Ya supaya kalau bisa besok datang ke SMKN 2, saya buatkan papan panjat. Saya pikir solu-solu ae batin gue ya. Solu-solu istilahnya awu ojo-ojo ini. Omong tok. Saya datangi. Ternyata enggak ketemu. Saya ngisi buku daftar hadir itu. Saya kasih nomor HP. Waktu itu HP saya HP jadul itu masih tulilut itu kan. Ya kan enggak ada HP modern lah waktu itu. 2003 itu. Akhirnya saya dibel setelah pulang dari sana. Mas Iwan bisa datang ke sekolah? Enggak bisa Pak. Loh kok enggak bisa, kenapa? Besok ini. Malam ini saya pulang ke Cirebon. Loh, aslinya sampean mana? Probolinggo, saya gitu kan. Loh kok Cirebon? Ya kan saya masih jadi di sana. Asisten pelatih di sana. Oh, kalau gitu sekarang aja saya ke rumahmu. Saya masih di Giant sini, rumah saya di sekretariatnya FPTI. Rumah saya sekretariat terus terang. Betul. Rumah saya sekretariat. Jadi enggak ada tempat tidur, enggak ada apa, ya udah tidur melantai gitu aja. Ya pencinta alam lah. Ya. Datangi langsung dirapkan. Udah kalau sudah saya buatkan papan panjat kamu pulang. Bener. Lebaran saya pulang ke sini. Setelah itu puasa 2 bulan kalau nggak salah. 2 minggu. Puasa dapat 2 minggu dipel saya. Mas Iwan, ini saya pondasi sudah kering, mau saya naikkan papan panjat dari tiang utama. Loh Pak, bentar Pak, dari apa jenengan buatnya? Saya enggak pakai siku, saya pakai rel lori saja lebih kuat. Loh jangan Pak, itu enggak bisa dikembangkan. Terus dindingnya pakai apa? Saya pakai plat baja nanti. Loh, enggak bisa buat lomba itu Pak, minimal pakai triplek 18 mili. Saya gitu kan. Itu memang persyaratan ininya di manual kompetisi. Oh kalau gitu pulang aja bisa. Kebetulan saya di sana sedang carut marut dengan usaha saya. Coba saya pulang. Akhirnya saya dijual semua, dibelikan siku dan triplek. Jadilah papan panjat. Sekarang gitu ya. Ya. Itu pertama kali saya manjat di awal tahun baru 2004. Terus 22 sampai 23 Maret 2004 pertama kali ngadakan lomba. Didukung oleh Dinas Pendidikan waktu itu Pak Kukuh. Pak Kukuh Suryadi. Pak Kukuh. Ya, Pak Kukuh lihat ya ini ya. Nanti tak kirimkan ke Pak Kukuh. Ini sejarahnya Pak Kukuh ini. Iya. Sejarahnya Pak Kukuh ini. Dan yang liputan kan waktu itu saya, Mas. Ya, yang buka Pak Kukuh. Jenengan sing moto pertama kali saya clipping masih atlet yang terkecil. Ya, Afan. Ada tulisannya tuh Agus Salim. Ya, masih ada. Ya. Clippingnya saya masih koleksi itu. Itu. Jadi itu pertama kali lomba, terus langsung 2006 lomba di sini di museum dulu Panti Budaya. 2008 ketemu jenengan itu di Radar Romo, 2007 sudah ke sana papan panjat. Ya, 2007 ya, sampai Lebaran itu saya nyerti merakit sendiri ya. Kalau nggak salah. Loh Mas, sampai ini kenapa nggak Lebaran? Iya bentar lagi ada lomba. Bentar lagi ada lomba. Ya itu kegilaan. Ya. Kita butuh kegilaan. Positif mas. Ya, jadi kegilaan itu yang membuat kita itu berangan-angan. Saya yakin atlet saya suatu hari kelak ini di antara yang akan saya tangani ini pasti akan menembus dunia. Berhasil lah. Ya, memang saya pandu dengan ini legenda ini cerita-cerita lokal. Motivasi. Seperti
kita kan pernah menundukkan ini kan Majapahit. Siapa pemberontakan yang berhasil? Rahkuti dan Rasemi. Dari mana? Dari Desa Baung. Desa Baung Probolinggo. Sebaung. Ya. Jadi saya yakin nanti suatu hari kelak, saya dulu jangankan kita mendekat mengalahkan Surabaya. Semua mungkin Surabaya itu sudah barometer. Tapi saya yakin ceritanya ini sudah ada di Probolinggo, dan dari seluruh pemberontakan Nusantara ini yang mengalahkan Majapahit hanya dari Probolinggo. Hanya dari Sebaung. Dari Sebaung, Rahkuti dan Rasemi. Ya. Meskipun akhirnya Rahkuti membunuh Rasemi. Dibunuh di mana itu? Setelah duduk di tahta kan Rahkuti identik dengan kekuatannya, Rasemi dengan pemikiran. Dia kan tidak mau jadi ada dua raja kan. Akhirnya itu di situ. Makanya dia pemberontakan cuma 1 malam, akhirnya bisa ditumpas. Karena pemikir. Ya itu aja. Saya yakin suatu hari kelak saya akan mengulang sejarah tersebut. Jadi sepanjang ada atlet Probolinggo di dalam cabang olahraga manapun, itu akan mengalahkan atlet-atlet di kota-kota besar. Ya. Jadi sejarahnya Majapahit itu. Ya, Majapahit. Ya. Majapahit dikalahkan oleh 2 orang ya dari Sebaung Gending, kawan. Itu ceritanya. Dan saya ingat tidak mungkin begitu. Ya, cerita ini kan motivasi tampil dalam bentuk yang berbeda. Karena sejarah itu berulang, tapi dalam bentuk yang berbeda. Saya yakin. Dan sampai sekarang pun, setelah Rasemi mati, saya ingin bangkit kembali, mitos lagi saya munculkan. Saya ingin membantu Bala Putra Dewa. Nah, sekarang saya untuk ban pelatih kota tetap Kota Probolinggo. Ban pelatih nasional untuk PON 2020 ini, saya membela provinsi di Tanah Sumatera. Yang masih itu ceritanya Bala Putra Dewa atau Sriwijaya. Alhamdulillah kita dapat kemarin, Mas. Sampean pelatih di kota. Ya, kota untuk ban kota. Tapi untuk pelatih nasionalnya saya melatih untuk lolos di Prapon kemarin melalui zona Sumatera. Sampean berarti melatih di mana lagi selain Kota Probolinggo? Di Provinsi Bengkulu. Pelatih sampean? Iya. Wah, keren ya. Begini Mas, dibilang bahwa apa kok konsen ke Probolinggo aja? Saya konsen di Probolinggo dan saya selalu berkontribusi melalui Porprov. Acuan tertinggi kan Porprov dan Kejurprov. Saya rutin setiap tahun itu menghasilkan atlet-atlet baru dan bertalenta yang kita siapkan untuk generasi-generasi berikutnya, pelapis-pelapis rindi lainnya. Termasuk besok ini tanggal 13 sampai 19 ada Seleknas ini kan, Seleknas Junior. Ya. Jadi Nanda Fikri sama Firdo dari SMK Negeri 2 itu umur 15 sampai 17. Ini untuk kita untuk persiapan Indonesia menghadapi 2024 Olimpiade di Paris, Perancis. Nanti. Padahal masih lama dipersiapkan sekarang. Sudah dekat kalau 2024. Kan 20 sekarang. Ya, jadi kita tidak bisa mencetak atlet itu hanya dalam semalam, tidak ada. Kita harus dari dasar, mulai dari SD, kita pupuk, kita pertemukan dengan lawan yang tidak sakti dulu ya. Saya kalau pelatih, saya banyak mencontoh Cisda Amato, pelatihnya Mike Tyson. Saya sangat bangga dengan motivasi yang dia berikan kepada Mike Tyson. Yang notabene Mike Tyson itu liar sekali di jalanan. Ya, jadi saya tidak akan merubah anak-anak ini, biar apa adanya dari keluarga yang kurang berkecukupan, tapi memiliki karakter yang kuat untuk sukses. Itu yang saya cari. Karena aliran melatih saya itu untuk mengalir di 2. Jadi secara coach is art dan coach is science. Coach is art itu jadi melatih itu adalah seni bagi saya. Ya makanya yang saya contoh Cisda Amato, gimana ngomong Mike Tyson itu seperti apa, iya, macan kecil supaya nggak nyatek ke kita. Kucing liar lah. Iya, kucing liar lah. Ya memang beresiko
mengeluarkan dana banyak, Betul, apa. betul. Tapi akhirnya kita mendapat tantangan dan kenikmatan dalam melatih itu. Kepuasan itu ya. Ya. Terus secara sains mungkin akhir-akhir ini kita sudah menggunakan metodologi sains. Jadi kita harus menggunakan fitness. Akhirnya kita buat papan panjat secara mandiri di Gor Ayani. Kami izin ke wali kota waktu Habib Hadi, intinya saya ingin menempatkan papan panjat saya di Gor Ayani. Habib Hadi kan Rukmini waktu itu. Iya, Bu Rukmini. Waktu itu setelah Habib Hadi saya surati lagi. Oh, lagi maksudnya. Iya, saya surati kan lagi. yang Barusan saya ngadakan papan panjat ini kan bulan Januari. Jadi ini saya kalau papan panjat tetap itu zamannya Pak Buhori. Itu paling yang sangat mencetak Rindi itu 2009. Awal mula menjadi meteor itu di 2009. Waktu papan panjat itu jadi di Gor Ayani. Janji dari 2008 di Radar Romo. Iya. Pak Wali. Di 2000 ini akhir 2009 setelah dikarak sama. Oh iya, betul. Ya dikarak ya, itu dikarak. sama Habib Hadi sama Bapak Kapolres itu. Terus saya juga harus memberitahu juga. Saya ingin mengembangkan atlet Probolinggo ini menggunakan sains juga. Jadi saya perlu kalau beli tanah ya nggak punya uang saya. Iya, terus. saya izin aja di melalui bagian umum persuratan. Akhirnya saya dipanggil sama Pak Maskur, Disdikpora waktu itu. Jadi intinya selama tanah itu tidak dipergunakan, kalau ya silakan enggak apa-apa. Kalau dipergunakan ya siap nanti dibongkar. Jadi kami buat gym di situ. Gym sama jadi ada barbel, ada mesinnya. Dulu ya. Iya. Jadi pemanasan di sana ya. Iya, jadi kita mengembangkan otot menggunakan metodologi sains. Jadi tidak hanya menggunakan artnya saja, seninya, seni melatih itu hanya berlatih di papan panjat, tapi kita juga mengembangkan ototnya di gym. Kalau kita menggunakan gym itu mungkin terkendalanya selama ini saya kalau datang ke gym 1 jam 2 jam ada orang lain kan kita enggak bisa enjoy ya. Iya, karena kan kita harus bergantian. Sedangkan kalau kita latihan kan sampai 8 set. Berapa kali repetisi sampai kita butuh benar 1 jam, tapi berapa atlet? Satu atlet 45 menit. Kalau kita bawa 6 atlet, bisa-bisa gym itu enggak laku nanti kepakai kita semua. Iya, ya, jadi itu. Kalau gym itu perasaan dulu pernah sudah ngobrol dengan saya. Iya. Tahun 2000 berapa tuh. Iya. Kepingin ada gym di sana gitu. Iya. Sama Pak Kuku dulu. Nah, untuk gym ini sudah izin ke wali kota ya? Persuratannya. Tidak ketemu. Didisposisi ke dinas Disdikpora karena di sini kan dalam naungannya Disdikpora, Gor Ayani. Pada waktu itu kami bertemu dengan Pak Maskur, saya utarakan seperti itu. Tapi tetap wali kota mah tanda tangannya mah. Belum ada, cuma secara lisan. Iya. Kalau Pak Maskur pun ngotot, kalau Pak Wali Kota tidak ya tidak, Mas. Iya. Kan betul ya? Iya. Jadi mungkin lewat media ini Pak Wali tolonglah. Jadi disupport betul olahraga panjat tebing ini karena prestasinya sudah terbukti. Iya. Ada Rindi, Mas. Iya. Yang juara medali SEA Games yang diarah itu. Asian Games itu. Kan betul, Mas ya? Iya, betul. Betul. Nah, ketika mencetak Rindi awal mula dapat medali itu di mana, Mas? Itu diawali di tahun 2009. Jadi itu kita memanage-nya itu enggak bisa tersepotong-sepotong. Jadi Rindi itu pertama kali mengenal 2006 melalui SMK Negeri 2 Pasemkada. Terus 2008 itu ikut lomba di mana? Seleksi di Panti Budaya. Museum. Setelah itu 2009 itu dia jadi juara umum Porprov Malang. 2008 itu Pak Wali menjanjikan papan panjat. 2009 sudah jadi papan panjatnya, kita buktikan melalui Porprov. Juara umum. Medali emas kena Rindi semua. Waktu itu. Pada waktu itu mentereng Rindi. 2010 dia masuk
incaran Puslada Jatim. Setelah itu dapat ke Singapura Open. Ya, dia dapat ini masuk sebagai sparring partnernya di Puslada Jatim di Surabaya. Dapat tiket ke Singapura. Saya ngikuti pakai biaya mandiri ke Singapura, ke Safra. Kalau atlet enggak. Jadi atlet dibiayai ya Jatim. Ya, karena kan saya ikuti sampai ke sana. Alhamdulillah Rindi dapat 1 emas, 1 perunggu waktu itu di Singapura Open. Itu langsung dapat nama lagi. Tapi tidak serta-merta Rindi ditarik ke Puslada Jatim. 2011 itu SEA Games di Palembang. SEA Games di Palembang 2011. Itu kita mencoba peruntungannya Rindi untuk bisa masuk ke Pelatnas. Ternyata memang belum ditakdirkan. Rindi waktu itu ikut Extreme Game Sportnya gelarannya Kemenpora di Benteng Kuto Besak sana, juara 2. Jadi juara 1 yang diakomodir itu. Jadi kita tidak patah semangat waktu itu. 2012 itu PON menuju ke Riau. Rindi belum tergabung dalam Puslada Jatim. Saya latih di sini mulai ya setiap siang pasti ada. Saya pilih sendiri, saya tarik sendiri. Itu di wallnya ini yang warisannya Pak Wali. Pak Buhori. Ini ya warisannya Pak Buhori. Itu ya atletnya semangat, saya lebih semangat. Saya biasanya dari SMK 4 izin jam 10 itu sampai jam 2 narik Rindi latihan ini. Jadi saya pilih sendiri. Tadi tidak pilih seperti ini, saya lari milihnya. Saya mikir itu kegilaan. Di saat kita harus tapi itu kita tempuh. 2011 itu Rindi akhirnya lolos Seleknas Asia Beat Game. Dia tidak masuk ke Puslada Jatim, tapi lolos Seleknas. Dilatih di Probolinggo. Dilatih di sini ya. Ya. Lolos. Akhirnya dia masuk Pelatnas untuk Asia Beat Game di Hayang Cina. 2012. Setelah itu Pelatnas di Hayang dapat emas. Terus dipanggil pulang, dipanggil Puslada. Waktu itu ketua umum tidak perlu Puslada. Pokoknya kalau memang ada prestasi internasional di Jawa Timur ini, buang 1 Puslada Jatim, ganti dengan anak yang ini yang lebih berpotensi ini. Betul. Dapat jalan. Sebenarnya jalan Rindi itu tertutup karena apa? Kuota itu sudah ada, baik kuota PON itu dan yang mempersembahkan emasnya. Itu akhirnya yang sudah ada menghuni di Puslada disingkirkan 1. Ya. Wallahu a'lam. Ikut takdir yang jelas. Bukan kehendak dari saya. Saya juga mohon maaf kepada yang bersangkutan. Bukan kehendak saya karena memang ini jalan takdir bagi saya. Setelah itu 2012 diuji cobakan. Tidak serta-merta Rindi itu langsung masuk ke tim inti. Dicobakan ke Asia Championship di Leye, Guangxi. Saya ikut juga pada waktu itu. Saya jual Verosa saya. Untuk biaya berangkat ke sana. Saking kepingin delok karena saya berjanji sampai titik tertinggi akan saya ikuti kamu. Saya ingin jadi saksinya kamu, kayak gitu kan. Jadi saksinya. Saya ikuti semua perjalanan titik-titiknya Rindi itu. Di Benteng Kuto Besak sampai ke Singapura, sampai 2012 ke Leye, itu saya ikuti sampai dapat 1 emas, 1 perak, 1 perunggu. Rindi ya? Rindi. Waktu itu sudah ditakbiskan bisa masuk ke PON Riau 2012. Di situ mengukir pertama kali. Saya tetap mengikuti Rindi di PON 2012, tapi dalam kapasitas saya sebagai juri nasional. Juri. Saya berusaha untuk masuk juri 2011. Pokoknya saya harus lulus tes juri nasional 2011. Saya mau persikam juga, karena Rindi sudah ditabiskan untuk masuk ke PON 2012. Saya harus mengikuti. Kalau saya membayar 2 minggu, berapa hotel di sana ini? Betul. Saya harus jadi juri. Di situ akhirnya saya lolos 2011. Seleksi juri 2011. Akhirnya saya seleksi juri, terus magang juri di Prapon. 2012 saya datang sebagai juri, Rindi sebagai atlet.
mencuri Rindi, enggak. Ya. Tapi kan kita cuma ingin jadi saksi saja, enggak tanpa ada apa-apa. Saya ingin melihat saja. Saya yakin suatu hari kelak dia akan mendunia, saya gitu kan. Saya keyakinan saja sebenarnya, keyakinan 2012 itu. 2012 ternyata Rindi dapat perak waktu itu. Tapi ya alhamdulillah tetap saya yakin ini bukan akhir. Seperti dulu katanya Puslada Jatim tidak bisa masuk, ternyata kita masuk ke Seleknas. Itu aja. Masih ada jalan lain intinya. Loncat ke jalan lain justru sukses ya. Sukses. Terus Mas. Terus sampai sekarang, jadi saya prediksi Rindi itu berlatih mulai 2006. Sesuai dengan hitungan kalkulasi pelatih memang 12 tahun lah. 2018 dia akan menuju Golden Egg-nya itu. Jadi usia keemasannya itu. Hitung-hitung. Kita memiliki hitungan-hitungan sebagai pelatih itu. Akhirnya saya tahun 2000 ya, saya 2008 sebenarnya sudah pelatih nasional, ikut kursus pelatih nasional. Oh iya. Ya. Makanya akhirnya saya jadi juri sampai PON kemarin 2016 di Jawa Barat, di Bandung. Yang Bu Wali datang itu Rindi dapat emas. Ya, alhamdulillah. Terus akhirnya kita dijanjikan papan panjat yang standar internasional, meskipun akhirnya juga papan standar nasionalnya ini tidak terrealisasi maksimal. Ya, intinya karena memang gagal tender waktu itu. Gagal tender, akhirnya tidak terbangun ya? Tidak terbangun. Cuma kita ganti papan panjat aja. Gimana caranya tetap eksis, saya bisa melatih sesuai standar internasional di speed record-nya saja. Nah, ini akhirnya memunculkan saya ingin challenge terhadap diri saya. Saya ingin nyoba melatih daerah lain. Tantangan ya? Tantangan. Kalau di Kota Probolinggo saya sudah berkontribusi dan saya ingin mengembangkan lebih tinggi lagi sebagai pelatih nasional. Sudah saatnya saya sudah menghasilkan Rindi yang sampai 2018 ini 12 tahun saya ngelatih di Probolinggo. Akhirnya saya nyoba challenge. Saya ditawari ke Bengkulu. Ditawari teman lah. Iya. Ya, ditawari Bengkulu karena jadi tuan rumah, dia butuh emas. Ya, butuh emas. Terus kebetulan juga atlet saya yang dua ini saya punya bibit sudah tidak memasuki usia porprov. Eman-eman kalau dia harus bekerja di pabrik, saya ikuti aja lah. Saya akan ingin menempuh mitos yang lain. Mitosnya pasukan Bala Putra Dewa membela Sriwijaya. Sriwijaya juga menguasai Nusantara. Betul. Insya Allah saya ingin menjemput takdir itu intinya. Karena Sriwijaya ini kan Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan. Saya ada di Bengkulu. Ya, meskipun waktu itu kalau pesimis saya enggak ada pesimis. Kalau orang lain mikirnya, loh, masa bisa dapat emas? Wong di dataran Sumatera ini ada jagonya yang dapat medali emas juga. Speed record. Saya pikir enggak ada hal yang enggak mungkin. Itu aja. Alhamdulillah kita dapat emas kemarin dan dapat tiket 2 tiket untuk menuju Papua. Atlet saya ya. Untuk PON. Atlet saya itu atlet Kota Probolinggo atau atlet Bengkulu? Atlet Bengkulu. Orang Bengkulu lah. Iya. Enggak, persepsi saya sampai iya, anak sini. Oh iya. Iya. Tapi kan dia bekerja, daripada bekerja di pabrik saya suruh keluar. Iki ditawari kontrak segini kalau mau kamu. Enak ya? Iya. Jadi saya kan rekomendasi dari saya. Dia sebenarnya kalau enggak ada yang mau nawar atlet tanpa ada jaminan dia pernah juara di PON, berani bayar sekian, ya kan? Loh, jaminannya saya. Itu aja. Saya udah biasa kalau menang dielulukan, kalau kalah nanti mungkin ya tinggal mungkin pulang sendiri ke bandara, beli tiket sendiri, sudah biasa kan seperti itu. Saya lihat di sepak bola seperti itu. Ya kan, itu contoh real sudah, contoh real. Kalau menang kita akan dilulukan, maka menang dapat emas, 1 perak, 1 perunggu di sana.
Jadi lolos 2 orang di sana. Alhamdulillah juga dapat bonus. Akhirnya saya buatkan buatkan gym itu uangnya. Itu uang pribadi ya? Iya. Wah, kayak uang gym. Jadi saking kegilaannya ya ke olahraga panjat tebing ini, Mas Iwan Rosidi ini kan dapat bonus jadi pelatih di Bengkulu ya. Bengkulu dapat bonusnya buat gym. Sarana gym. Ya, untuk mengembangkan metodologi sains. Jadi pendekatan pelatih untuk ya betul. Ini kepentingan masyarakat Kota Probolinggo, Mas. Yang mana anaknya itu berlatih panjat tebing. Siapa yang dulu saja kalau menurut saya. Iya, itu kan apresiasi lah. Mestinya ya kalau di akal-akal kita ya mestinya pemerintah buat itu. Ini mestinya. Tapi berhubung karena kelegoan sampean, akhirnya sampean sendiri yang membuat itu. Tapi ada andilnya. Saya dapat 25 juta dari Asian Games itu. Termasuk saya belikan besi, saya belikan seng untuk buat arenanya itu. Ya pokoknya seluruh bonus yang saya terima itu pasti jadi besi, jadi spandek. Jadi sarana lah. Saya las sendiri, terus jadi alat-alat fitness itu. Jadi seluruh termasuk gaji saya sebagai juri itu semua saya alirkan ke sana semua. Insya Allah nanti pasti akan metik lah hasilnya. Oh ya, alhamdulillah lah ketika ada pelatih seperti Mas Iwan Rosidi ini. Jadi semua bonus, semua gaji waktu itu jadi juri panjat tebing dia alokasikan ke sarana pelatihan panjat tebing di Kota Probolinggo. Kan gitu, Mas? Iya. Nah, untuk klub itu. Ya, untuk klub kan. Nah, gini Mas, namanya pelatih kan punya cita-cita sendiri Mas, agar atletnya ini kan bisa meraih peringkat tertinggi. Betul kan? Iya, betul. Semua pelatih. Semua pelatih. Iya. Nah, apa perasaan sampean ketika Rindi bisa meraih emas waktu SEA Games kemarin, Mas? Saya bangga pertama-tama karena sebaik-baik manusia itu yang bisa memuliakan orang lain. Jadi kemuliaan itu tidak harus untuk saya sendiri. Nanti suatu saat nanti pasti banyak tangan-tangan lain yang akan memuliakan saya yakin itu. Jadi kalau kita bisa memuliakan semua orang yang ada di sekitar kita sebanyak-banyaknya, insya Allah nanti kita juga akan menuju kemuliaan. Memang tujuan kita hidup kan cuma ingin mendapat kemuliaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat itu sudah selesai. Itu saya. Jadi prinsip sampean ya? Prinsip saya. Jadi cuma itu aja, semudah itu. Pokoknya berbuat yang terbaik sebisa saya, seadanya saya. Saya juga banyak mencontoh-contoh dari hadis-hadis kan intinya. Termasuk saya melatih seperti itu. Saya hubungkan dengan hadisnya Rasulullah gitu. Jadi gimana cara melatih. Jadi sepengetahuan saya, karena memang saya juga nggak dalam-dalam sekali ilmu agamanya. Yang penting sholat 5 waktu. Nah itu penting. Tidak ngerasain wong, berpikir positif selalu. Kan begitu Mas? Puasa, cuma haji yang belum. Senjenengan yang sudah haji. Sudah Mas? Iya. Sudah saya sebut maksudnya. Belum saya lakukan begitu Mas. Nah, gini Mas, pemerintah kota ini kan atau masyarakat Kota Probolinggo ini kan sangat bangga ketika seorang Rindi bisa menyumbangkan medali emas ya kepada Indonesia, kepada tim Merah Putih. Tim Merah Putih waktu itu. Ini kan diarak waktu itu Buruk Mini salah. Waktu itu memang rencananya Buruk Mini sama Habib, tapi Buruk Mini tidak berkesempatan hadir. Jadi cuman sama Pak Alfian sama Habib. Kapolres ya? Iya, rencananya itu 3 beliau ini yang mengarak rencananya. Nah, ini kan yang diarahkan Rindinya Mas. Iya. Pelatih ini nang di Mas? Saya dibawanya Rindi di mobil itu, di mobil polisi itu sama anak saya. Iya. Saya cuma lambai-lambai gini.
Ya salah. Dalang kan enggak harus terlihat. Dalang memang harus tersembunyi, Mas. Iya. Makanya tersembunyi saya di mobil kabin. Iya, gitu ya. Jadi sampean sembunyi di kabin itu ya? Iya, di kabin. Ya, tapi orang enggak melihat sampean, lihat rindinya gitu. Iya, enggak penting. Ya, alhamdulillah lah kalau merasa begitu. Kadang-kadang kan ada juga, Mas, pelatih yang mau disebut juga gitu, Mas. Kan banyak, Mas. Ya, mungkin kita Rindi sudah seperti itu, kita di luar ekspektasi kita ya. Jadi karena memang Indonesia ini banyak pemanjat yang handal, yang hebat. Jadi Rindi ini bukan salah satu yang tercepat sebenarnya, tapi memang karena konsistensinya dia dalam pemanjatan dari babak ke babak itu selalu terjaga, jadi tidak mengalami fall sama sekali. Jadi ya seperti itu. Saya yakin Rindi pada waktu itu dinaungi keberkahan itu aja. Apalagi kita sudah disupport wali kota datang ke sana sama rombongan kan. Ke sana, jadi saya udah jangan terbeban gitu aja. Menang alhamdulillah, tapi kita sudah ada takdirnya sudah. Insya Allah nanti kita akan harum di Nusantara. Itu ada sudah di tahun 1300 dulu sudah. Ini kita tinggal ngulangi aja. Udah kamu enggak usah mikir itu aja. Enggak usah kepingin mengharap menang. Itu aja. Karena nanti kalau kamu lancar, nanti ya dengan sendirinya cepat. Kalau sudah cepat, tinggal kita mengadu saja hasil akhirnya seperti apa. Kalau kita menang, alhamdulillah. Kalau tidak menang, sampai titik ini kamu sudah yang terbaik. Pada waktu itu pesan saya waktu bertemu sama Bu Rukmini dan atlet di Pelatnas di Sumatera Selatan waktu itu. Terus Bu Rukmini juga memberikan motivasi, tidak usah terbeban saya datang ke sini. Tidak usah terbeban. Kata Bu Rukmini. Iya, tidak usah terbeban. Ya karena saya memang ke sini ini memang ini begitu ya? enggak ya dalam artian minimal kan saya bisa minta ke Bro ini waktu itu kan 2016 kan minta papan panjat itu. Betul. Akhirnya kan di ACC 2017 anggarannya. Tapi cuma memang sampai 2019 gagal terus pelelangannya. Itu aja. Jadi sampai akhirnya, tapi alhamdulillah dengan segala kelebihan dan kekurangannya beliau-beliau ini sangat bermanfaat dari Pak Puri, Bu Rukmini, Habib. Jadi kami datang ke sini sampai ke MPS seakan-akan dunia ini berubah dalam sesaat. Ya, kenapa gitu? Ya terus terang kan pada waktu itu diajak ke Pasuruan, diajak ke Python sama Pak ini Menpora sama Pak Ketenagakerjaan itu. Iya kan, ikon kan di Jawa Timur. Beliau kan dari sini. Dari Jawa Timur. Jadi ke pembukaan Liga Santri, ke pesantren. Iya, jadi saya cuma jadi manajer aja, sudah ngatur waktu aja. Capek tapi jadi artis seperti itu. Saya enggak bilang ya, aku pelatih ini gitu. Enggak. Ya, saya seneng aja karena apa? Minimal kan dapat makan gratis. Ya, sama sangu gratis lah. Ya, alhamdulillah kalau ibaratnya sangu enggak kita harapkan. Tapi kan dikasih, Mas. Enggak dikasih saya sebut, Mas. Enggak masalah. Enggak masalah. Enggak. Jadi enggak itu. Yang jelas kita bangga bisa tampil menginspirasi yang lain. Dan itu mungkin akan bisa menjadikan kemuliaan-kemuliaan lain bagi orang-orang yang melihat kita, kesuksesan kita. Karena orang mikirnya 1 miliar. Gitu kan? PNS, Rindi. Ya itu yang digaung-gaungkan. Sehingga apa? Yang dulunya olahraga ini mungkin dianggap sebelah mata. Sepele. Iya. Wih, 1 miliar, Rek. Ya apa cara ngitungnya? Ada pertanyaan seperti itu. Gimana? Belum nerima kok caranya. Tapi memang 2 minggu langsung nerima Rindi kan. Tapi dalam bentuk tabungan. Ya enggak usah dihitung ya Rene. Sudah ada angkanya. Sudah angka. Ono angkanya. Kayak duit kertas malah bingung ngitungnya. Bingung kertas. Iya. Angka tok aja cuma deret nolnya deret 9 gitu selesai. Deret 9 itu aja. Iya. Itu aja. Ya, bagaimana ya caranya dapat kiriman angka 09? Iya. Selain Rindi Mas, untuk kedepannya kira-kira ada enggak menurut sampean jago lah? Ya, atlet-atlet sampean. Kita punya pelapis-pelapis di bawah Rindi itu. Jadi Rindi ini juga masih tergabung di Puslada Jatim bersama M Salim dan Nindi Febrianti. Terus di level berikutnya ini adik
adik angkatannya Salim sama Rindi. Ini ada Rizky Andika sama M Solekan yang sekarang tergabung di Pelatnas. Bengkulu. Oh, Bengkulu. Ya. Saya pengen masukkan Bengkulu ya. Iya, karena dia kerja di pabrik. Ini kan Iya. bagus, Mas. Iya. Jadi sampean membawa anak Probolinggo kerja di Bengkulu. Iya. Jadi atlet di sana. Iya. Eman-eman talentanya. Iya, Bos. Kita berpuluh-puluh ya, hampir 8 tahun lebih kita ngelatih. Kan untuk nama baik Kota Probolinggo. Iya. Enggak mungkin lah ketika dia bagus-bagusnya disuruh kerja menek pelem. Kan betul, Mas? Ya, benar. Ya, harus bagus lah posisinya. Ya, begitu. Ya, saya mungkin belum bisa menjanjikan pekerjaan ke dia. Yang penting untuk saat ini kamu diberi transfer segini, mau enggak? Kayak gitu kan aja. Kalau mau, ayo pindah kakak. Oh gitu ya? Iya. Pindah kartu keluarga. Jadi 2 tahun sebelum PON itu pindah kakak. Harus warga sana ya? Iya. Sudah. Jadi sebelum prapon itu. Tidak masalah, Mas. Ya. Akhirnya kita, karena memang tantangan saya untuk masuk Puslada Jatim udah penuh dengan segebok prestasi yang sudah ada Rindi, Nindi, Salim. Ya gimana mau kita dorong anak ini belum ada kesempatan ke luar negeri. Pakai uangnya siapa ke luar negeri, pertanyaannya. Sedangkan untuk anggaran yang kita miliki di kota kan kita hanya sebatas sampai ke kejuaraan provinsi kan berangkatnya. Mungkin ke kejurnas. Tapi nggak bisa sampai itu, tentunya melampaui dari penggunaan anggaran. Iya. Kita memiliki berpikir dilipat-lipat pikiran kita. Kenapa kita nggak nawarkan aja ke daripada anak-anak ini nanti bekerja yang ibaratnya outsourcing kan, sudah berlatih, memiliki talenta, kejurnas, popnas dia dapat emas, ya kan? Di sini malah ngangkat saya di hati itu tidak terima, tidak legowo sebagai pelatih. Ya. Terus apa kata orang tua yang menaruh banyak pengharapan intinya? Ya. Silatih anakku belasan tahun ini tiba kok ngangkat kayu kan. Nah itu yang jadi tapi kita juga bukan manusia super pelatih itu, jadi punya banyak keterbatasan, cuma bisa merekomendasikan ke orang yang percaya ke pelatih. Saya sebagai juri, sebagai pelatih. Dan terbukti di Bengkulu ya. Dan ya di Bengkulu. Anak Probolinggo ya. 2 dan lolos semua keduanya. Alhamdulillah lolos kemarin ya dapat bonus, sudah bisa beli tanah sama beli NMAX kemarin. Alhamdulillah. Itu. Kalau saya muda mau saya pencet tebing. Ya kembali aja diputer. Iya. Kalau dulu memang saya sering ya curi pohon mangga tetangga. Tapi udah tadi atur ya. Nah, Mas, cabur olahraga panjat tebing. Nah, boleh tahu enggak dana yang diberikan KONI ke panjat tebing itu berapa ya? Tahun-tahun sebelum pandemi cukup bagus karena kita prestasinya selalu teratas kan di bagus dalam arti semen puas ya. Puas. Wah, oke. Ya terus. Mulai kita dapat tahun 2008 masih kantor KONI di PDAM sana Pak Heru. Ya itu manajemennya udah bagus, KONI-nya semakin mendapat kepercayaan, anggaran. Terus saya juga memanfaatkan ini prestasi. Rindi selalu mencorong terus, Pak Bori bagus, ditambah terus, ya. Nah, sampai terakhir itu 2019 kita dapat 120. Dan itu memang manajemennya bagus di KONI Kota Probolinggo, masalah pelaporan apa selalu kita dikawal oleh staf-stafnya. Jadi gimana cara sesuai pedum penggunaannya. Itu sampai ada pandemi ini, terus kita juga harus bisa menyisihkan apa yang menjadi angan-angan besar kita. Yang penting sehat dulu. Anggaran cuma tinggal 1/3, jadi tinggal 40 juta. Ya. Langsung turun, enggak dipotong-potong? Enggak, langsung turun kan, itu kita minta langsung ditransfer ke rekening. Iya, jadi enggak ada. Jadi sangat puas kalau mengenai kinerjanya KONI, saya puas. Seperti itu. Ya, saya tidak bicara KONI lah, bicara panjat tebing. Iya.
Dari angka ya Mas, karena waktu itu kan ada corona, semua pendanaan dikurangi Mas, Ya. untuk diperbantukan ke corona, untuk kesehatan. Jadi bukan hanya panjat tebing, semua. Yang penting kan tidak tersendat Mas. Tidak dipotong kepala ini enggak kan? Enggak ada. Potong ngomong aja Mas, tadi enggak ada. Jadi langsung jadi sesuai pengajuan. Jadi pengajuan itu dicek dulu sesuai pedoman penggunaan itu, angka-angkanya. Kalau dicoret, disuruh ganti lagi, ini kelebihan anunya apa untuk nominal ininya penggunaannya itu. Itu disesuaikan dengan RAP, langsung tinggal dapat SMS balesan, sudah ditransfer ke rekening FWTI gitu. Mohon dicek gitu aja. Wah, enak gitu itu sudah. Iya. Enak. Gini, panjat tebing ini kan sudah banyak orang tahu ya prestasinya. Jadi karena media, orang-orang melihat di media, televisi dan lain-lainnya bahwa Rindi adalah peraih medali emas di SEA Games asli arek Probolinggo. Yeah. Dan Mas Iwan Rusidi ini adalah pelatihnya. Dari sana kira-kira setelah Rindi menjuarai peraih emas, banyak orang tahu, banyak enggak orang tua mendaftarkan anaknya untuk ikut panjat tebing? Semakin banyak. Ya? Semakin banyak. Jadi kita kewalahan dengan wall yang satu itu. Makanya saya berkeinginan memiliki gym itu. Jadi kita buat boulder, jadi papan panjat pendek-pendekan. Iya, yang bisa menyerap banyak orang, sehingga apa yang menjadi harapan orang tua, keinginan orang tua ini kita bisa akomodir. Intinya jangan sampai menolak, karena eman-eman. Siapa tahu ini akan menjadi the next Rindi ya. Dan banyak. Banyak yang memiliki bakat dan potensi seperti itu. Saya main lihat ya. Iya, banyak. Sampai yang saya tangani sekarang ada yang kelahiran 2010, 2011 ada. Yang 2008 itu sudah juara, sudah ada. 2009 kelahiran 2009 sesuai kelompok umurnya itu sudah menjadi juara di kelompok umurnya, sudah ada. Dan setiap kelompok umur itu akan kita kawal naik-naiknya. Ya kita latih menggunakan seni dan menggunakan metodologi sains tadi. Insya Allah kita mau berpacu dengan Surabaya yang sudah memiliki kelengkapan seperti itu, kota-kota besar lah intinya, kota-kota besar. Kita tidak akan kalah mungkin menggunakan teknologi, karena teknologi bagi saya itu hal yang menentukan di masa depan. Di masa depan ya. Iya, teknologi. Kita tidak boleh lengah untuk itu. Kita harus, kalau memang kita belum bisa dipenuhi melalui APBD, kita penuhi dengan kemauan kita dan sebisa kita bisa. Ya alhamdulillah kita masih mendapat banyak kemuliaan ini, kemenangan-kemenangan. Okay. Ya alhamdulillah lah. Jadi kira-kira menurut Mas Iwan ini berikutnya akan ada banyak atlet panjat tebing yang akan berprestasi, betul Mas? Betul. Kita rutin, jadi dapat beasiswa prestasi dari KONI itu, dan itu sangat berarti memacu anak-anak untuk dapat beasiswa prestasi itu. Ya meskipun apresiasi ya. Ya apresiasi yang apalagi kemarin diberikan oleh Habib di di atas panggung besar. Mungkin di sekolahnya diupacarakan. Betul. Ya memang yang dicari anak-anak ini pengakuan dari orang lingkungannya, ya, apalagi di lingkungannya, ya. Ya, di sekolahnya, orang tua pastilah. Nah, itu ya, seperti itu. Ya, kisah Mas Iwan untuk jadi pelatih itu memang terharu, penuh perjuangan dari hanya sekedar pencinta alam, keliling-keliling, tidur sendirian di hutan kan betul Mas? Ya, betul. Akhirnya bisa melatih dan bisa menciptakan seorang atlet sekaliber Rindi yang nanti akan jadi terkenal sedunia. Amin. Kira-kira begitu enggak Rindi Mas nantinya Mas? Ya. Kan masih panjang Mas kira-kira. Kalau Rindi ini mungkin mendekati posnya sudah. Oh. Ya.
ini kan sudah 29. Jadi dia sudah sekarang itu mengalih mengikuti jejak saya sebagai tim teknis, route setter. Dan Rindi sudah lolos dan terdaftar sebagai route setter Asia, Badan Asia. Ya apa itu Mas? Ya, Rindi ini selain sebagai moncer, sebagai atlet, juga di tim teknis yang dimiliki oleh Indonesia. Dia itu yang dimiliki Indonesia ini cuma 2 tim teknis sekali bersertifikat Asia. Bang Ronald Mamarimbing sama kedua Rindi Sufrianto. Oh, keren. Ya, jadi dia langsung dapat kemarin itu bersama orang Jepang sudah lolos. Jadi dia sudah siap dengan kehidupan masa depannya. Jadi sudah PNS, kemarin sudah diangkat. Terus dia ke Menpora. Terus sekarang dia tinggal nunggu PON ini. Setelah itu dia bisa eksis di mungkin akhirnya jadi pelatih nanti. Mungkin seperti saya, mungkin atlet, langsung ke juri, asisten pelatih. Mungkin nanti jadi tokoh olahraga, mungkin amin. Di KONI atau di apa tempat yang bisa mengembangkan lebih hebat lagi. Karena mungkin kita memiliki naluri ya untuk ke atlet itu seperti apa. Mungkin antara kita berikan langsung dengan kita sentuhan kita mungkin berbeda. Orang betul, itu intinya. Berbeda. Berarti Rindi sudah mempersiapkan itu masa Mas. Depan, ya. Sudah di rintisan hampir puncak ya? Ya, habis puncak. Jadi dia setelah ini dia jadi pegawai negeri juga, sudah langsung magang keliling Asia. Sayang ini pandemi, dia sudah ada jadwal ke Nepal untuk Asia Championship. Sebenarnya sudah ke Jepang. Jadi dia ibaratnya ditugaskan oleh IFSC Asia. Untuk magang gitu ya? Bukan untuk magang, untuk kerja. Kalau magangnya sudah setahun yang lalu, 2019 sudah selesai, dinyatakan lulus sudah. 2020 ini harusnya dia sudah bekerja, sudah dibayar menggunakan dolar. Rindi ya? Ya, juga ditawari Cina terakhir itu. Jadi, sebagai pelatih Cina. Pelatih di Cina? Ya, jangan dulu, belum sampai itu di levelmu. Kamu belum kontribusi ke Indonesia kamu. Oh iya, nah, gitu aja. Mas. Ya, nasional tetap ada tahap-tahapannya. Kalau sudah banyak menciptakan atlet, mungkin ada pelatih pengganti. Indonesia masih butuh kamu. Karena apa? Kita route setter cuma punya 2. Mas, di negara yang besar seperti ini. Apa sih, Mas? Pembuat jalur yang nancepin poin-poinnya itu. Ya? Kan itu ada ilmunya, enggak asal-asalan. Oh, udah tutup mulai primbon ngono ya? Ya enggak. Jadi kita harus mengikuti tren dunia seperti apa. Ya, itu. Yang pentol-pentol buat kaki ya, buat tangan terus dan kaki. Memahami aturan-aturannya, terus tentang safety-nya, semua. Jadi tentang entertainment-nya. Karena olahraga ini sekarang ekoturism. Jadi sebenarnya turis sebenarnya olahraga ini. Wisata. Iya, wisata sebenarnya. Juga untuk entertain. Jadi hiburannya sangat kental. Jadi gimana menciptakan lomba itu sangat menarik. Tidak boring. Nah, itu nanti suatu saat setelah jadi tim teknis dia akan memahami sebagai pelatih itu seperti apa nanti. Jadi ada tahapan-tahapannya. Setelah jadi pelatih mungkin dia bisa mengabdi jadi pengurus. Setelah pengurus mungkin pengurus KONI, mungkin pengurus yang lebih tinggi akhirnya jadi tokoh olahraga. Itu. Jadi tokoh olahraga. Jadi ada tujuan yang sangat tinggi lah, tokoh olahraga. Ya siapa tahu nanti 2, 3, 4 kali pilkada Rindi bisa jadi wali kota di sini karena prestasinya. Ya. Ada betul, itu di dunia ada. Banyak. Tudor Obompa. Banyak. Ya, jadi, termasuk Pacquiao bisa jadi DPR, malah mau jadi presiden Filipina. Iya. Kalau DPR gampang, Mas. Iya. Yang sulit itu wali kota. Ya siapa tahu nanti Rindi jadi tokoh olahraga terkenal di Probolinggo dulu Probolinggo atau dunia atau Indonesia dunia, ya. Dan Probolinggo pasti terkenal, pasti, Mas. Ya. Nah, kalau terkenal oke lah. Saya percaya kalau nyalon wali kota jadi. Ya, semoga. Semoga. Amin. Ya mungkin lah 3 atau 4 periode lagi lah. Amin. Begitu. Nah, demikian ngobrol saya dengan Mas Iwan Rosidi, pelatih panjat tebing yang
bisa menciptakan seorang Rindia peraih medali emas Asian Games 2018. Saya Agus Salim di Siapa Dia Siapa, Mas Iwan Rosidi. Mas, terakhir, sampai kerja di mana sekarang? Saya kalau bekerja sehari-harinya di GTT SMKN 4. GTT PTT. TU. Pegawai tidak tetap. Loh, kok tidak tetap sampean? Siapa yang tetap nago Mas? Kira-kira? Wali kota enggak ya? Kalau sekarang SMK itu ikut Jawa Timur. Provinsi ya? Ya, kalau dulu masih PTT kota kan waktu ikut kota. Sekarang ikut provinsi agak jauh sudah kalau arah ke sana. Tapi kan bisa Mas, rekomendasi wali kota untuk iki pelatih iki. Wallahu a'lam. Tadi no PNS kan begitu Mas. Amin. Ya berharap seperti itu. Jadi kalau memang rezeki itu tidak harus diminta. Tapi ikhtiar Mas tetap. Ya, ikhtiar tetap kan, makanya sampai berapa tahun saya kerja ini sudah 13 tahun. Tetap ikhtiar. Meskipun saya pulang melatih di sini. Tapi puas di pelatih samanya. Puas di pelatih. Insya Allah nanti kita akan bisa lebih bermanfaat dari pelatih. Gitu. Kalau PTT SMK itu urusan gubernur ya? Sekarang ikut SK-nya ikut ya? Gubernur provinsi. Iya Mas, salam ke Bu Gubernur, Bu Hovifah. Tolong pelatih-pelatih, bukan hanya Mas Iwan Rusditi ya? Pelatih nasional yang kena, kalau pelatih daerah yang enggak. Tapi kan bisa menciptakan atlet. Amin, iya. Kalau rintisan terpanjangnya memang kita. Ya pelatih-pelatih yang bisa menciptakan medali emas lah untuk atlet-atletnya. Ya mungkin Bu Hovifah punya rekomendasi lah untuk itu. Kan enggak apa-apa Bu, saya rakyatnya, Mas Rusditi rakyatnya. Saya Agus Salim di Siapa Dia Siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. NTV